Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan analisis pekerjaan beton spillway dengan metode in situ dan metode precast. Anggota kelompok kami diantaranya ialah saya sendiri, Erlangga Al-Kafi, Maulana Nur Fajri, Muhammad Khairul Rijal, dan Zaki Anwar Farizan. Proyek Bendungan Rajui terletak di Desa Masjid Tanjung, Kabupaten Pidi, Provinsi Naro Aceh Darussalam. Desa ini terletak kurang lebih 15 km dari Kabupaten Pidi dan 95 km dari pusat kota Banda Aceh. Akses jalan, baik di dalam kota maupun luar kota Banda Aceh, dapat dikatakan cukup baik, sehingga mobilisasi alat berat dapat berjalan dengan lancar. Terdapat 3 jenis pekerjaan utama pada proyek ini, yaitu konstruksi bangunan pelimpah, konstruksi bendungan utama, dan instrumentasi. Pada tugas besar kali ini, akan ditinjau pekerjaan konstruksi bangunan pelimpah atau spillway dengan fokus bahasan pada pekerjaan beton untuk lantai kerja spillway. Lantai kerja spillway sendiri memiliki dimensi panjang 100 meter dan lebar 10 meter dan akan digunakan beton dengan mutu K350 dengan tebal 10 cm. Terdapat 2 metode yang akan digunakan, yaitu metode beton cast in situ dan beton precast. Beton cast in situ merupakan metode konvensional di mana beton akan dicor di lokasi proyek secara manual. Sedangkan metode beton precast menggunakan beton yang sudah dicetak terlebih dahulu, baik di pabrik maupun di tempat lainnya, dan tinggal dilakukan pemasangan di lokasi proyek. Metode yang pertama ialah metode beton precast. Metode ini menggunakan beton yang sudah dicetak terlebih dahulu dan tinggal dilakukan pemasangan di lokasi proyek. Pada tugas besar kali ini, diasumsikan beton precast dibuat di pabrik yang berada di kota Banda Aceh, dan proses pemasangan sudah dilakukan dari jauh hari, sehingga beton sudah siap saat konstruksi dimulai. Metode ini secara umum terdiri atas 2 proses utama, yaitu pengangkutan beton pracetak dan pemasangan beton pracetak. Terdapat 2 jenis alat berat yang digunakan, yaitu flatbed truck dengan merek Volvo FM dengan kapasitas 30 ton untuk mengangkut beton dari pabrik ke lokasi proyek, dan mobile crane dengan merek Volvo FR7 PM36P dengan kapasitas 8 ton untuk memasang beton ke lantai kerja. Berikut langkah-langkah perhitungan produktivitas metode beton precast. Yang pertama, menghitung cycle time. Cycle time terdiri dari waktu pengangkutan precast beton dan waktu pemasangan precast beton. Untuk waktu pengangkutan precast beton digunakan beberapa asumsi sebagai berikut. Yang pertama, beton sudah siap sebelum dimulai konstruksi. Yang kedua, jarak antara tempat fabrikasi dengan tempat proyek adalah 95 km dengan rincian seperti yang ada pada tabel berikut, sehingga total waktu pengangkutan adalah 4,42 jam. Yang kedua adalah waktu pemasangan precast beton. Asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut, sehingga durasi pemasangan total yaitu 9,2 menit. Durasi pemasangan koreksi adalah 10,19 menit, sehingga total cycle time pada proyek ini adalah 16,8 menit per plat. Setelah mendapatkan cycle time, langkah selanjutnya yaitu menghitung efisiensi. Berikut tabel referensi yang kami gunakan dalam menghitung efisiensi kerja, yaitu keadaan manajemen dan pemeliharaan mesin. Efisiensi yang kami pilih yaitu 0,75 dari masing-masing tabel, sehingga efisiensi dalam perhitungan ini adalah 0,5625. Selanjutnya adalah menghitung produktivitas dengan rumus sebagai berikut, dengan volume pekerjaan yaitu 100 meter kubik, sehingga didapat produktivitasnya adalah 5,019 meter kubik per jam. Berikut adalah biaya-biaya yang dibutuhkan dalam metode beton precast dengan durasi pekerjaan 19 jam kerja. Yang pertama, biaya sewa truk Volvo FM. Kami menggunakan 8 buah truk, sehingga total biayanya adalah 148.264.379. Yang kedua adalah biaya sewa mobil crane dengan jumlah 1 unit buah, sehingga total biayanya adalah 21.200.231. Ketiga ada biaya pekerja dengan total biaya pekerja adalah 6.225.995. Yang keempat ada biaya total plat beton yaitu 468.750.000, sehingga total biaya yang dibutuhkan pada metode ini adalah 644.444.604 dengan durasi pekerjaan 19,9 jam kerja. Pencuran beton cast in situ merupakan metode paling konvensional dalam pekerjaan beton yang umumnya relatif lebih mudah dibandingkan metode lainnya. Metode ini dilakukan dengan memindahkan campuran beton cair dari truck mixer ke dalam backcasting yang telah terpasang pada struktur bangunan.
Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam metode ini, diantaranya adalah yang pertama, tahap pembersihan, yang kedua, tahap pembuatan backcasting, yang ketiga, tahap pembesian, dan yang keempat adalah tahap pengecoran. Pada metode ini, alat yang direncanakan untuk dipakai terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah mobile crane, dan yang kedua adalah concrete pump truck. Mobile crane ini digunakan untuk mengangkut material-material yang dibutuhkan dalam tahap pembesian dan pembuatan backcasting. Sedangkan concrete pump truck digunakan untuk pengecoran beton ke dalam backcasting. Untuk produktivitas dari alat berat yang akan kami pakai, yang pertama untuk concrete pump truck, kami menggunakan satu buah concrete pump truck dengan kapasitas 30 meter kubik per jam. Sedangkan untuk mobile crane dengan mengasumsikan waktu siklus dan jumlah yang akan dipakai adalah 2 buah, diperoleh produktivitas sebesar 48.000 kg per jam. Untuk volume pekerjaan yang akan dikerjakan, untuk pekerjaan beton didapat volumenya sebesar 100 meter kubik, sedangkan baja dengan mengasumsikan komposisinya sebesar 6% dari volume beton, maka didapat 16,7 meter kubik. Sedangkan untuk backcasting didapat volumenya sebesar 10,8 meter kubik untuk pemasangan dan untuk pembongkaran, sehingga didapat total volume pekerjaan sebesar 138,3 meter kubik. Untuk pekerja, kami mengasumsikan produktivitasnya untuk pekerjaan pembesian sebesar 0,1 meter kubik per jam dan 0,72 meter kubik per jam. Untuk durasi pekerjaan, kami menghitung dari masing-masing pekerjaan dan didapat untuk pembesian selama 165 jam, untuk pengecoran selama 3 jam, pemasangan dan pembongkaran backcasting selama 15 jam, untuk pengerasan beton selama 96 jam, dan didapat total durasi selama 295 jam. Sehingga didapat produktivitas metode dengan membagi volume pekerjaan dengan total durasi dikalikan dengan efisiensi, didapat produktivitas sebesar 0,429 meter kubik per jam. Dan untuk durasi proyek didapat sebesar 322,58 jam. Atau dengan mengasumsikan durasi efektif per hari selama 8 jam per hari, maka didapat durasi proyek selama 41 hari. Analisis biaya metode cash in situ terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, tahap perhitungan biaya concrete pump truck. Dengan detail sebagai berikut, diperoleh total biaya sebesar 246.841.011. Yang kedua, untuk mobile crane, dengan detail sebagai berikut, diperoleh total biaya sebesar 476.977.345. Selanjutnya, untuk biaya material, dengan perhitungan sebagai berikut didapat 500 juta rupiah, dan biaya pekerja dengan asumsi berikut diperoleh total biaya pekerja sebesar 387.500 per jam atau 125.398, sehingga didapat total biaya yang diperoleh adalah 1.348.819.155. Dari kedua metode yang telah dipaparkan sebelumnya, dilakukan komparasi untuk menentukan metode yang lebih unggul di antara keduanya. Komparasi didasarkan pada 3 parameter, yaitu produktivitas, total biaya, dan total durasi. Ditinjau dari aspek produktivitas, beton precast memiliki produktivitas sebesar 5,019 meter kubik per jam, yang nilainya lebih tinggi dibandingkan pengecoran in situ, yang hanya 0,4 meter kubik per jam. Pada aspek lain, yaitu aspek biaya, total biaya yang diperlukan untuk melaksanakan metode pekerjaan beton precast hanya mencapai 644.444.000, yang nilainya relatif lebih murah dibandingkan dengan pengecoran in situ yang mencapai 1 miliar untuk melaksanakan pengerjaannya. Pada aspek terakhir, aspek durasi, total durasi yang diperlukan untuk menyelesaikan kedua metode pekerjaan masing-masing ialah untuk beton precast hanya memerlukan waktu 3 hari, sedangkan pengecoran in situ memerlukan waktu mencapai 41 hari agar metode tersebut dapat selesai. Dari kedua komparasi dan pemaparan yang telah disampaikan tadi, dapat disimpulkan beberapa hal berikut. Yang pertama, metode beton precast unggul dibanding metode pengecoran in situ, baik dalam aspek produktivitas, biaya, dan durasi pengerjaan. Yang kedua, alat berat yang digunakan pada metode cash in situ ini ialah concrete pump truck serta mobile crane.
Sedangkan untuk beton precast menggunakan mobile crane dan flatbed truck. Kesimpulan ketiga, didapatkan produktivitas metode in situ sebesar 0,429 meter kubik per jam dan metode beton pracetak nilainya sebesar 5,019 meter kubik per jam. Terakhir, total biaya yang diperlukan untuk metode pengecoran beton in situ nilainya mencapai Rp1.348.819.000, sedangkan metode beton pracetak nilainya sebesar Rp644.444.000. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.